Terima kasih. Monggo Kang Indra langsung dijawab. Langsung jawab. Langsung. Oke. Ini dijadikan dalil orang-orang yang suka tidur ketika puasa. Nah, betul sekali. Termasuk saya. Termasuk saya. Ngaku KBBB. Iya, SKB-an. Terlepas itu baik dan tidaknya, tentu kan ada sesuatu yang melatar belakanginya. Sekali lagi, kalau kita patokan kita ingin berpuasa mengharapkan hal-hal yang lebih baik seperti tadi dijelaskan di awal, yaitu menahan sesuatu yang diperbolehkan demi tercapainya sesuatu yang lebih baik kan. Nah itu ta'rifnya atau definisinya gitu kan. Nah kalau yang kita inginkan adalah meningkatkan kualitas diri kita, tentu kita jangan memaknai hadis tersebut secara zahir ayatnya atau zahir teksnya. Memang naumu shaim ibadah itu. Ya kalau sehari-hari ibadah enggak sholat duhur, kalau sehari-hari ibadah sholat duhur ketinggalan apa ya ibadah. Nah, ini tuh bertentangan juga. Jadi tergantung konteksnya. Kalau konteksnya misalkan di suatu tempat kita atau daerah kita misalkan, daripada kita misalkan keluyuran atau misalkan daripada kita melakukan hal-hal yang negatif, ya lebih baik tidur. Nah, itu konteksnya mungkin bisa seperti itu. Tapi kalau konteksnya di pondok misalnya kita di pesantren, itu akan salah kaprah menurut saya. Ketika seharusnya kita itu murojaah, harusnya itu deres, dipakai tidur sehari-harian, dijadikan dalil lagi gitu kan. Oh, salah kaprah bisa kayak gitu. Jadi jangan dimaknai hadis itu sesuai dengan zahirul lafzinya. Zahir lafadznya seperti itu, tapi mungkin yang ditujukan tidak seperti itu gitu kan. Memaknai Al-Qur'an, baik memaknai hadis, sekarang seperti itu. Jadi jangan langsung kita menjustifikasi dan apalagi langsung dijadikan dalil sebagai untuk menguatkan kebiasaan kita tidur. Mungkin di konteks tertentu misalkan kalau kita dibandingkan untuk melakukan hal-hal yang negatif, mungkin lebih baik tidur. Nah, itu mungkin bisa jadi. Tapi kalau ada hal yang lebih positif, misalkan murojaah lah atau ngaji lah, mungkin itu akan lebih baik. Jadi saya rasa hadis tersebut jangan dimaknai secara zahir lafadznya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas pemaparannya. Mbak Malia, apakah ada keganjalan atau cukup? Cukup, siap, bisa dipahami. Untuk pertanyaan selanjutnya, mangga bagi yang ingin bertanya. Jangan lupa audionya dibuka. Halo. Ya. Mau izin bertanya? Ya, dengan siapa? Dengan Iza. Nah, iya, Mbak Iza, monggo. Kedengeran suaranya? Kedengeran, alhamdulillah. Tapi nggak ada orangnya nih. Kemana? Oke. Kurang beli suara nih. Kakek-kakeknya bisa jawab orangnya. Oke. Gini, mau bertanya. Sebenarnya apa sih makna dan hakikat dari puasa itu sendiri? Masalahnya kalau yang dilihat itu ya, kalau bulan puasa itu berbuka dengan apa ya? Yang manis. Cari lauk itu tambah yang enak-enak. Gitu loh. Terus mendekati Lebaran, mereka pada berbelanja mencari baju yang bagus-bagus. Dan ketika hari raya justru menjadi hari ria. Bukan hari raya, tapi hari ria. Nah, terus puasanya itu di mana? Gitu loh. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kang Indra, monggo langsung dijawab saja. Karena bisa. Di chat ini ada yang bertanya lagi. Oh gitu. Angel gitu pertanyaannya bisa.
Kita bisa lihat dari makna puasa. Secara bahasa tadi saya telah jelaskan bahwa kita itu ada imsak. Imsak itu menahan diri gitu kan. Menahan diri dari segala sesuatu yang diperbolehkan. Nah, tentunya masing-masing orang itu diharapkan itu kan puasa kan sebagian dari takwa ya. Sedangkan perintah takwa itu kan ittaqullah haqqa tuqatih. Tetapi ayat di surat Al-Imran itu kita diharapkan untuk bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Tetapi itu adalah tujuan utama, itu adalah yang idealnya. Takwa yang ideal itu adalah dengan sebenar-benarnya takwa. Tetapi karena kita itu seorang manusia biasa, ya banyak kekurangan, banyak kemudian mungkin pengetahuan kita berbeda-beda juga, kemampuan kita dalam ilmu juga berbeda-beda. Tentu saja, maka ayat ini kemudian ada ayat selanjutnya yang mengatakan ittaqullah fattaqullah mastata'tum itu. Ittaqullah yang mana? Yang di at-taghabun itu. Fattaqullah mastata'tum itu kan. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kadar kemampuan kita. Jadi emang yang idealnya itu adalah kita mampu melaksanakan puasa ini adalah untuk bertakwa. Takwa itu kan sesuai dengan menjalankan segala perintah Allah, menjauhi segala larangannya. Tetapi kadar kita manusia itu kan beda-beda. Ada yang baru termasuk saya baru bisa puasa ya dari subuh sampai maghrib. Hanya biasa menahan puasa lapar dan dahaga saja, sudah. Saya baru sampai situ. Tapi untuk melihat orang lain ketika lewat itu tidak sengaja gitu kan, mohon maaf ada yang itu lewat, misalnya ada yang bening lewat, air yang bening lewat, kan kita masih suka untuk itu. Atau misalkan ketika teman kita membicarakan hal tentang gibah atau apapun, kita masih ikut nimbrung. Atau paling tidak ketika kita tidur siang itu kan, kita masih lebih memilih untuk tidur daripada memilih hal-hal kegiatan yang lebih baik. Nah, jadi jangan dimaknai ya tergantung orangnya. Kalau yang dituju memang seperti itu, hakikat puasa sebenarnya adalah demi meningkatkan kualitas kita sebagai manusia. Allah menciptakan puasa, syariat puasa itu untuk meningkatkan sekali lagi integritas kita manusia. Meningkatkan kualitas hidupnya, meningkatkan kesehatannya, meningkatkan segala sesuatunya. Ketakwaannya, keilmuannya dengan berpuasa ini. Meningkatkan sosialnya terhadap orang lain. Ketika kita berpuasa itu memang kan misalkan saya belum bisa untuk memaknai rasakan yang tidak memiliki stok makanan berbulan-bulan. Kita hanya 1 hari dari pagi sampai sore. Itu pun sorenya balas dendam. Nah, kita belum sampai ke sana kan. Dari situ kita belum sampai. Kita baru sampai menahan lapar sampai sore. Dan sorenya kita dendamin. Lupa kita bahwa kita itu sedang imsak, mengekang, menahan, mengendalikan diri. Kita lupa tentang makna puasa yang itu. Nah, jadi kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang lebih tinggi, ya otomatis usaha kita pun harus lebih tinggi. Bagaimana kita membawa mata kita supaya jangan melihat sesuatu yang tidak boleh, atau kita misalkan ketika sahur, ketika berbuka kita jangan berlebihan. Bisa nggak kita seperti itu? Dari itu, makanya kalau kita ingin memaknai puasa kita dengan lebih baik, jangan hanya kita menahan dari pagi sampai sore tidak makan, tidak minum, tapi bagaimana kita merasakan itu kepada orang lain. Maksudnya merasakan kita kepada orang lain itu orang-orang yang di sana yang pada saat ini tidak memiliki pasokan makanan,
kekeringan, atau terjadi bencana apapun, bagaimana kita berada di posisi mereka saat ini? Bukankah ketika kita siang hari itu, hal sekecil apapun, makanan yang kita anggap remeh apapun, air putih itu luar biasa, kayaknya menjadi suatu nikmat yang luar biasa, terasa di siang hari. Air putih loh. Hari-hari biasa kita mungkin biasa aja sama air putih. Tapi ketika kita berpuasa itu, air putih siang hari mungkin nilainya menjadi lebih luar biasa. Nah, itu karena apa? Karena kita mengasah diri kita untuk seperti itu. Caranya bagaimana? Kita melatih untuk mengekang, melatih untuk mengendalikan yang boleh ya, yang boleh kita kendalikan. Makan, kita boleh makan banyak, boleh kan? Tapi kita kendalikan supaya jangan terlalu banyak. Ingat posisi orang lain yang tidak makan. Kita boleh membeli baju baru? Boleh. Ingat tapi ada tetangga kita mungkin yang masih belum makan. Atau ada tetangga kita yang masih tidak memiliki pakaian. Itu yang bisa kita asah dan asuh dari diri kita dalam puasa ini. Kalau kita ingin meningkatkan kualitasnya, itu bisa dipahami. Terima kasih. Terima kasih atas pemaparannya. Aiza, mungkin ada keganjalan atau cukupkan? Siap, jelas. Terima kasih. Assalamualaikum. Ustadz. Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim ya. Terima kasih sebelumnya kepada Pak Ustadz Indra yang telah tadi memaparkan tentang hakikat puasa. Dan saya coba mau bertanya ya. Ada salah satu hadis Nabi, "Idza dakhala Ramadhanu suffadati syayatin wa futihat abwabul jannah wa ghulaqat abwabun nar." Ketika masuk bulan Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Yang jadi pertanyaannya, hampir mungkin di keliling sekeliling kita banyak yang salah satunya maaf tidak berpuasa, masih banyak yang bermaksiat. Jadi apa dari hadis tersebut? Itu aja. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, Indra. Nabi yang bisa bantu jawab. Mas Wandi, Mas Wan. Gus, nanti Gus. mana ngisian? Nanti ke Mas Jafar ke. Piye? Ya, pertanyaan dari Kausar setelah ini, setelah Kang Asnam. Oh, masih banyak pertanyaannya. Waduh, buyeng das gerere. Oke, saya mohon izin. Tentunya ini yang bertanya itu lebih tahu sebenarnya. Ya, jadi yang bertanya ini bertujuan untuk mengetes. Nah, di sini kebetulan ada mahasiswa Usuluddin, Kang Hasin, silahkan. Kang Hasin mungkin ada yang. Itu ya, kebetulan saya pas banget Kang Hasan kemarin, tadi pagi ya, saya baca iseng-iseng saya pas kayak ke rumah teman saya, kemudian saya baca tuh hadis tentang itu, tentang Ramadan. Ya betul hadisnya seperti itu, saya pas dibaca itu di sarahnya Imam Muslim. Nah, makna dari wasufidatis sayatin itu wagulilat apa wasufidat itu ada pokoknya redaksinya ada bermacam-macam, ada wasufidat, ada wagulilat, itu ada 3 redaksi kalau nggak salah saya baca. Jadi intinya setan itu ketika Ramadan datang itu ya pintu surga dibuka, kemudian pintu neraka ditutup, kemudian setan itu dibelenggu. Nah, itu ada 2 pendapat ulama itu mengartikan yang satu itu maknanya majazi. Makna bukan hakiki, makna majaz, perumpamaan saja. Jadi
yang satu mengatakan bahwa itu makna hakiki, yaitu setan itu ya di apa namanya dibelenggu, betul-betul dibelenggu sebagai tanda untuk keagungan Ramadan gitu. Nah, tapi para ulama dua pendapat ini, Imam Muslim itu lebih mengunggulkan pendapat yang pertama, mengatakan bahwa makna wasufidat di sini adalah makna majazi. Jadi bukan setan itu dibelenggu secara betul-betul dibelenggu gitu. Tapi hanya sebagai majaz untuk penghormatan terhadap Ramadan. Adapun setan itu dibelenggu maknanya apa? Maknanya yaitu apa namanya? Tidak semua manusia itu tidak semua setan dibelenggu dan tidak semuanya manusia itu apa sih namanya? Saya lupa itu ya. Redaksi teksnya itu. Jadi intinya itu lebih ke makna majazi untuk menghormati bulan Ramadan, maka Tuhan itu maknanya itu jadi gini Kang. Jadi kan futihat abwabul jannah ya, wa ghullilat abwabun nar. Jadi pintu surga itu dibuka, pintu neraka itu ditutup, dikunci gitu kan. Nah, kenapa seperti itu? Itu kan makna majazinya. Karena ketika bulan Ramadan itu keimanan seorang mukmin itu tiba-tiba seolah-olah menjadi imannya itu seolah-olah setelah dicas gitu loh. Seperti baterai HP atau apa setelah dicharger gitu. Jadi full gitu. Jadi kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan itu seolah-olah terasa pengen dengan sendirinya gitu, merasa pengen gitu loh. Tiba-tiba masjid-masjid menjadi ramai, tiba-tiba kita ini mengadakan pengajian kayak gini kan, live streaming gitu kan, atau kayak gini. Nah itu makna dari futihat abwabul jannah. Jadi hal-hal seperti itu mengantarkan kepada dibukanya pintu surga. Kebaikan-kebaikan seperti itu. Banyaknya membaca Al-Quran, kita itu lebih senang untuk beribadah misalkan. Nah itu maksudnya makna majazi. Begitupun makna pintu neraka ditutup. Kenapa pintu neraka ditutup? Ya dengan melakukan kebaikan, otomatis kita memperkecil kemungkinan kita untuk masuk neraka. Ini secara itu saja ya, secara majazi. Nah, dengan hal-hal kita melakukan kebaikan, kemudian memperkecil hal-hal yang jelek, maka seolah-olah menurut Imam Muslim bukan Imam Muslim, syarahnya Muslim saya An-Nawawi, dari An-Nawawi itu ya, An-Nawawi mengatakan seolah-olah dengan banyaknya melakukan hal-hal yang positif dan menyedikitkan hal-hal yang negatif, seolah-olah setan itu tidak berkutik gitu loh. Jadi makna wasufidat di situ terkunci, setan itu dibelenggu itu karena itu gerak mereka itu sedikit gitu. Tetapi hal itu tentu saja bagi orang-orang yang benar-benar melaksanakan. Jadi tidak merata untuk semua orang, dan setan pun tidak semuanya dibelenggu. Hanya bagi orang-orang yang melakukan kebaikan dengan banyak, melakukan kejelekan dengan sedikit, maka setan akan merasa terbelenggu. Tetapi sebaliknya, kalau kita tetap melakukan hal-hal yang negatif itu lebih banyak daripada hal-hal yang positif, maka hadis itu tidak berlaku secara zahirul ayat. Itu yang saya baca, kebetulan tadi pagi saya baca itu. Terima kasih. Mungkin bisa dipahami. Iya, terima kasih Pak. Jelas. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Aja nyebut Ustadz Rere kira beban aku urip misuki iki wis turune pules aku. Mantap. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya yaitu dari saudara Kausar. Kausar ya. Karena anak Ustadz beneran nih Ustadz Anwar gini. Izin bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya orang istihadah berpuasa di bulan Apot Ndra tentang Ustadz. Bagaimana hukumnya orang istihadah berpuasa di bulan Ramadan? Monggo, Indra. Iki fikih mana rek? Aku sengaja digawening puasa secara ranah sosial iki gawe fikih mana.
Kok aku nggak ngerti. Aku lali kudu buka dingin gitu. Waktu mau ini kudu buka dingin. Istihadoh nek ora salah sih ya oleh. Nek ora salah ya, tapi aku hukum jelase lali. Ora tahu ngaji meneh. Iku Sar. Mungkin Ustaz Asnal bisa jawab. Ya mungkin yang lain atau misalnya Ustazah Malia atau siapa silahkan yang sudah mengetahui, yang sudah apa namanya mengalami juga. Saya kebetulan belum pernah head. Ustaz, boro-boro istihadah, Bapak haid aja bolak-balik nggak paham-paham saya. Iya makanya. Yang lain mungkin ini harusnya Mas Wan masuk nggak nih? Kalau ada Mas Wan yang jawab Vicky. Mas Wan Swipe-annya lah. Atau siapa lagi di sini? Pak Eni. Apa lagi ini? Silahkan. Saya lupa. Kalau tahu ngaji aku, Oke, mungkin nanti pertanyaan dari saudara Kausar bisa ditunda dan bisa dijawab di grup lah. Aku kuliah Usuluddin, tafsir hadis dulu, tafsir fikih. Monggo barangkali dari Kang Hasin atau yang lain bisa Ustaz jawab. dari pria. Kesimpulannya piye? Ustaz. Jadi bagaimana kesimpulannya? Engkau pertanyaannya takonaken ning Kang Siroj, ning Kang Mad. Hah? Jadi apa jawabannya mau? Untuk sementara pertanyaan Kausar itu ditunda dulu. Ya Allah. Jawab melalui grup Bukan WhatsApp. ahlinya fikih. Iya, ntar di grup WhatsApp. Insyaallah nanti. Iya, Syauki. Gimana Ki? Itu fikihnya Ki? Gimana, Kang Indra? Itu fikih hukum fikih istihadohnya gimana? Puasa bagi orang istihadoh. Nanti dijawab aja sama Kang Indra lah. Mungkin lebih paham. Iya. Ada pertanyaan yang lain? Mungkin dari teman-teman sekalian. Aku poso iso udah diwali ora, Cak? Teman-teman, Huseri kabarnya gimana Huseri? Itu pertanyaan Huseri. sulit. Iya, Huseri di mana? Pertanyaan di luar ini. Huseri. Asnal orang nyambung, Asnal. Asnal orang nyambung. Iya. Asnal orang nyambung, Asnal. Asli. Katanya enggak mumpung masih di sini nih. Kalau di grup kan WA Hasin, gimana Ustadz Huseri? Ustadz Huseri. Nanti hubung enggak? Mana cukup ya? Barangkali nggak ada pertanyaan lagi mungkin. Cukup. Bukan cukup. Kagian mau kata nasing nakon mana? Monggo sebelum ditutup dan lanjut ke obrolan yang lain. Nanti setelah ini Kang Asnan ngobrol-ngobrol bebas. Hausar, ada pertanyaan lain? Imam Jawir, Arab takon tapi di luar tema. Nah, izin akon Kang Hamdi, mangga pertanyaannya langsung dilontarkan saja. Tapi kalau di luar tema mungkin setelah inilah, setelah acara selesai, setelah acara rampung. Udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang Arab nakon tapi di luar tema. Udah profesional ini dosennya, tenang. Imam Jawir. S4.
Ayo Kang Imam. Ndi nakone iki. Lara untu kayaknya. Biasaan Imam Langsung sih. Dia orang ngomong. audio saja kalau bisa. Kang Imam, Allahu Akbar. Kang Hamdi, Wah Imam ikut dingin ya. Nakone terlalu kecil. Iya, cek sound dulu. Kang Hamdi, mangga. Halo, anak suara Ble. Iya, iya. Cukup. Monggo. Untuk pertanyaannya. Ini dari Imam Jawid sudah masuk pertanyaannya. Bentar Kang Hamdi, ditunda dulu pertanyaan dari Kang Hamdi. Mungkin pertanyaan dari Kang Imam Jawid dulu. Bagaimana supaya bisa terhindar dari yang namanya hubud dunia atau apakah atau cinta dunia? Mungkin monggo Kang Indra langsung dijawab. wah angel iki rek. Aku ya wis masih ngerasa demen ning dunia itu. Tadi aku nembe gawe status iku. Apa status aku lah lihat. Sik. Puasa kali ini dia. Ramadan ini aku ingin belajar tidak mencintaimu. Nah, itu maksudnya pertanyaan Imam iku, Mam. Apa ya? Ya, iki duduk iki sing ngarang ya, Mam. Maksudnya karena aku masih ngerasa ya aku pada wae masih seneng ning dunia itu masih seneng. Tapi dari anak pelajaran sih mau dari kemarin itu ada suatu hal-hal yang mengantarkan saya mengatakan bahwa oh ternyata kalau kita bergantung kepada dunia itu ternyata menyakitkan gitu loh. Iya, itu yang saya paling tidak itu yang saya alami ya. Maksudnya menyakitkan itu gimana? Itu ya kita itu memikirkan sesuatu yang bukan milik kita. Iya, memikirkan sesuatu yang bukan milik kita. Kita melihat orang lain nih, kita melihat orang lain memiliki mobil yang bagus atau misalkan memiliki harta yang banyak. Kita ikut-ikut mikirin, oh ini berapa ya bayar pajaknya misalkan mobil, kalau mobil bayar pajaknya mahal gak sih? Ratusan juta gak sih gitu kan? Misalkan mobilnya mobil apa kayak gitu. Misalkan kalau sekarang mobil yang paling mahal apa misalkan? Alphard misalkan salah satunya kan, atau Rubicon misalkan. Kita ikut-ikutan mikirin gitu loh. Mikirin